Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Spoiler 21. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini menceritakan alur film Ilmare produksi Korea Selatan. Disutradarai oleh Lee Hyun Sung, dibintangi oleh Lee Jung Jae sebagai Sung Hyun dan Jun Ji Hyun sebagai Eunjo. Film ini bergenre drama romantis fantasi yang dirilis pada 9 September tahun 2000 dan berdurasi 96 menit. Oke, langsung saja simak alur ceritanya. Beberapa hari sebelum pergantian tahun baru milenium 2000, Eunjo berniat pindah dari rumah yang diberi nama Ilmare ke sebuah apartemen. Sebelum pergi, dia meninggalkan surat di dalam kotak surat. Waktu berganti, seorang pria keluar dari Ilmare sambil membawa sesuatu. Dia adalah Sung Hyun. Sung Hyun meletakkan benda yang dibawanya. Benda itu diberinya tulisan Ilmare. Sung Hyun baru saja pindah ke rumah yang dibangun oleh bibinya itu. Eunjo yang kini tinggal di apartemen terlihat malas untuk bangun dari tempat tidurnya. Tapi karena dering alarm, dia terpaksa harus bangun untuk bekerja. Eunjo terlihat terburu-buru berangkat ke tempat kerjanya. Eunjo bekerja sebagai pengisi suara. Di Ilmare, Sung Hyun baru saja selesai menghias batang pohon dengan lampu hias untuk menyambut Natal. Selesai menghias pohon, pandangannya tertuju pada kotak surat yang ada di situ. Dia menemukan surat yang ditinggalkan oleh Eunjo. Sung Hyun membacanya. Di awal surat, Eunjo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Eunjo menjelaskan kalau dirinya adalah penghuni lama di Ilmare. Eunjo berpesan kalau ada surat yang ditujukan untuknya, mohon dikirimkan ke alamatnya yang baru. Di akhir surat, dia menuliskan nama dan tanggal surat yaitu tanggal 21 Desember 1999. Eunjo juga menambahkan jika jejak kaki di pintu sudah ada sejak dia pertama kali datang ke rumah itu. Di apartemen, Eunjo baru saja pulang ketika telepon berbunyi. Dia sedang menunggu kabar dari pacarnya Ji Hoon, yang saat ini sedang belajar di Amerika. Sudah lama dia tidak menerima kabar dari Ji Hoon, baik itu melalui surat atau telepon. Pagi harinya dia kembali ke Ilmare memeriksa kotak surat, barangkali ada surat dari Ji Hoon. Di tempat lain terlihat Sung Hyun sedang membeli rokok di sebuah warung. Pemilik warung bertanya tentang bahasa aneh apa yang Sung Hyun tulis di depan rumah barunya. Sung Hyun menjelaskan, Ilmare artinya laut. Sung Hyun ganti bertanya, apa ada orang yang tinggal di rumah itu sebelumnya? Pemilik warung menjawab tidak ada, karena rumah itu baru saja selesai dibangun oleh bibi Sung Hyun. Sung Hyun kembali ke rumah. Saat dia berjalan menuju rumah, ada seekor anjing yang mengikutinya. Dia tidak mempedulikan anjing itu. Saat Sung Hyun keluar dari rumah, anjing itu masih berada di sana. Sung Hyun menatap anjing itu sebentar, dan berpura-pura tak peduli. Anjing itu ternyata mengikutinya. Sung Hyun pun berbalik dan menggendong anjing itu. Saat Sung Hyun sedang membuatkan rumah untuk anjing itu, datang sebuah mobil. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita dan pria. Si pria adalah teman Sung Hyun dan si wanita adalah adik kelas Sung Hyun. Namanya Hyewon. Hyewon datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan rasa terima kasih pada Sung Hyun. Hari itu, Hyewon akan berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan belajarnya. Tak lama kemudian, kedua orang itu berpamitan dan pergi. Sung Hyun mewarnai rumah anjingnya dengan cat. Tak sengaja, dia menumpahkan cat. Si anjing menginjak cat tersebut dan terus berlari ke arah rumah. Kakinya meninggalkan jejak cat di sepanjang jalan sampai ke dalam rumah. Melihat hal itu, Sung Hyun teringat isi surat Eunjo tentang jejak kaki yang ada di rumah itu. Eunjo kembali mengunjungi Ilmare. Dia kemudian ke warung tempat Sung Hyun membeli rokok. Eunjo bertanya apakah rumah itu sudah terjual. Dijawab belum oleh pemilik warung. Eunjo meminta izin untuk melihatnya. Pemilik warung memberinya izin beserta kunci rumah itu. Di rumah itu, ia terkenang saat Ji Hoon masih mengirim surat untuknya. Eunjo masuk ke rumah. Di dalam terlihat kosong tak berpenghuni. Dia melihat dan mengambil selembar kertas bergambar sebuah desain rumah. Sung Hyun memutuskan untuk membalas surat dari Eunjo. Sung Hyun menjelaskan bahwa dia adalah penghuni pertama di Ilmare. Dan dia merasa kalau surat Eunjo salah alamat. Dia menyarankan Eunjo untuk kembali mengirim surat ke alamat yang benar. Sung Hyun menuliskan tanggal suratnya 28 Desember 1997. Dia juga bertanya bagaimana Eunjo bisa tahu kalau tempat itu dinamai Ilmare. Selesai membaca surat dari Sung Hyun, Eunjo segera membalasnya. Dia bilang tak tahu kenapa suratnya bisa diterima Sung Hyun. Dia berharap Sung Hyun bukan orang iseng dan meminta Sung Hyun untuk tidak membuka surat-suratnya lagi. Di akhir surat tertulis tanggal 29 Desember
1999. Enjo mempertanyakan tentang tahun di surat Seunghyun. Benarkah berasal dari tahun 1997? Malam ini adalah malam tahun baru 2000 yang sekaligus sebagai malam pergantian milenium. Malam itu, Enjo tidak pergi ke perayaan tahun baru, karena dia menggantikan Jungsok temannya untuk menjaga toko agar Jungsok bisa pergi merayakan tahun baru. 7 hari kemudian, Enjo kembali menerima surat dari Seunghyun. Dia membacakan surat itu ke Jungsok. Di dalam surat, Seunghyun mempertegas bahwa saat di mana Seunghyun berada sekarang adalah tahun 1998. Sedangkan Enjo saat ini berada di tahun 2000. Jungsok menganggap kalau Enjo hanya berfantasi soal surat itu, sebab tidak mungkin Enjo saling berkirim surat dengan orang yang saat ini berada di masa lalu. Jungsok menelpon Enjo, memberitahukan kalau salju turun. 2 tahun yang lalu di saat salju turun, wabah flu sedang merebak. Enjo juga terserang flu saat itu. Sore itu selesai kerja, Seunghyun menatap langit. Temannya bertanya apakah langit akan runtuh. Ramalan cuaca saat ini memprediksi belum ada salju. Kemudian teman Seunghyun mengajaknya untuk pergi minum. Tapi ternyata salju turun, tepat seperti yang tertulis di surat Enjo. Enjo bilang kalau Seunghyun di tahun 1998 harus hati-hati karena flu sedang mewabah. Dan benar saja, Seunghyun terkena flu. Seunghyun membalas surat Enjo. Dia memberitahu tanggal 9 Januari turun salju lebat. Bahkan dia juga terkena flu. Seunghyun menganggap Enjo peramal, karena Seunghyun tak percaya kalau Enjo hidup di masa depan. Enjo pun membalas dengan hal yang sama. Dia juga tidak percaya kalau Seunghyun hidup di tahun 1998. Meski tak percaya, Enjo juga tidak menganggap Seunghyun sedang bercanda. Seunghyun ingin membuktikan apakah Enjo benar-benar dari masa depan. Dia mendatangi alamat apartemen yang tertulis di surat Enjo. Bersama temannya, dia sampai di alamat itu. Di sana, Seunghyun melihat gedung apartemen tempat Enjo sedang dalam proses pembangunan. Dia kini percaya apa yang dikatakan Enjo. Seunghyun menanyakan tentang anjing pada Enjo. Enjo menjawab kalau dia punya seekor anjing bernama Kola. Kini Enjo tahu kalau Kola dulu adalah milik Seunghyun. Seunghyun berusaha mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Mereka terpisah oleh waktu tapi bisa saling berkirim surat. Seunghyun menduga inilah yang dimaksud oleh lipatan waktu. Hal itu diperkuat dengan keberadaan Kola. Tak mungkin Kola berada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Pendapat itu disampaikannya pada Enjo. Enjo ingin membuktikan pendapat Seunghyun. Dia mencoba mengirim bando rambutnya ke masa di mana Seunghyun berada. Bando itu dimasukkan ke kotak surat. Enjo menunggu beberapa saat. Seunghyun berjalan keluar menuju kotak surat. Memandanginya lalu membukanya. Dia menemukan bando milik Enjo. Enjo yang dari tadi berdiri menunggu membuka kotak surat itu, bandonya sudah tidak ada di dalam kotak. Ternyata kotak surat itu seperti portal yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Sejak saat itu, mereka terus saling berkomunikasi lewat surat. Enjo yang baru pulang belanja melihat tempat surat di apartemennya. Ada sepojok surat untuknya. Ternyata itu surat yang dikirim untuk Jihun. Surat itu dikembalikan karena salah alamat. Kekecewaan terpancar dari wajahnya. Enjo mencoba menghubungi Jihun lewat telepon umum. Suara seorang wanita menjawab panggilannya. Di belakang suara wanita itu, Enjo mendengar suara Jihun. Seketika itu, Enjo menutup telepon. Enjo curhat pada Seunghyun mengenai cintanya yang dikhianati. Seunghyun berusaha menghibur dan memberikan semangat pada Enjo. Di depan Ilmare terlihat seorang pria paruh baya. Orang tua itu menatap kotak surat. Tiba-tiba dadanya terasa sakit. Dia pun pergi dari tempat itu. Seunghyun datang ke kampus. Dia berniat berhenti kuliah. Saat itu dia melihat pria tua yang semalam ada di depan Ilmare. Seunghyun lewat begitu saja. Seunghyun memilih berhenti kuliah karena dia benci arsitek pembuat rumah yang tak pernah pulang ke rumah. Dia lebih memilih jadi pekerja konstruksi. Enjo meminta tolong Seunghyun untuk mengambilkan tape recordernya yang tertinggal di stasiun kereta 2 tahun yang lalu. Seunghyun menuruti perkataan Enjo. Dia pergi ke stasiun kereta sesuai petunjuk Enjo. Di sana dia melihat Enjo sedang duduk menunggu kereta. Tapi saat Seunghyun hampir mendekat, Enjo berdiri dan berjalan masuk ke kereta. Enjo tanpa sadar meninggalkan tape recordernya. Sekilas, Seunghyun melihat Enjo di kereta. Dia mengambil tape recorder milik Enjo. Seunghyun mendengarkan isi rekaman milik Enjo. Mendengar suara Enjo, Seunghyun tertawa kecil. Enjo bersepeda sambil mendengarkan rekaman dari tape recordernya. Di dalam rekaman itu terdengar suara Seunghyun. Jungsok yang ikut mendengarkan bertanya suara siapa itu.
Enjo berterima kasih pada Seunghyun karena telah mengambilkan tape recordernya yang tertinggal 2 tahun lalu. 녹음기 Dia 정말 mengirim 잘 hadiah untuk 받았어요. 두 가지 Seunghyun. 선물을 Enjo mengirim 준비했거든요. penutup telinga dan seekor 그런데 ikan. Ikan 살아있는 itu 거거든요. ternyata bisa melewati portal waktu dalam keadaan hidup. Teman Seunghyun memberi 한 kabar 교실은 꼭 한 kalau 바퀴 saat 잡아야 돼. ini ayah Seunghyun sedang dirawat 중앙병원 karena sakit. Seunghyun menatap sebuah foto. Pria tua yang datang ke Ilmare tempo hari adalah ayah Seunghyun, 2000년에 Profesor Han namanya. Seunghyun minta tolong pada Enjo untuk mencari tahu kabar tentang Profesor Han di tahun 2000. Enjo menemukan bahwa Profesor Han telah meninggal di tahun 1998. Ketika Enjo akan memberitahu Seunghyun kabar itu, dirinya malah tertabrak mobil. Profesor Han benar-benar meninggal. Seunghyun tak bisa menerima kematian ayahnya. Dia larut dalam kesedihan. Enjo menulis untuk Seunghyun. Ada 3 hal yang tak bisa disembunyikan. Batuk, kemiskinan, dan cinta. Semakin kuat kita tahan akan semakin muncul ke permukaan. Tapi ada saatnya kita tetap ingin melenyapkannya. Enjo berharap Seunghyun bisa menemukan kedamaian di hatinya. Seunghyun pergi ke stasiun kereta. Dia melihat Enjo di masanya. Saat itu, Enjo sama sekali belum kenal Seunghyun. Seunghyun mengambil penutup telinga. Dia berusaha menarik perhatian Enjo. Enjo yang tak mengenalinya itu beranjak naik kereta. Seunghyun dan Enjo semakin akrab. Meski mereka tidak berada di dalam satu waktu yang sama, tapi mereka bisa saling berbagi rasa di saat yang sama. Seunghyun mengatakan kalau dia ingin bertemu Enjo. Enjo mengatur waktu dan tempat di mana mereka akan bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu pada tanggal 11 Maret tahun 2000. Enjo mengingatkan Seunghyun untuk tidak lupa dengan kencan mereka. Tanggal itu hanya berjarak seminggu dari waktunya sekarang. Tapi untuk Seunghyun, pertemuan mereka masih 2 tahun lagi. Hari pertemuan mereka pun tiba. Enjo mengayuh sepeda menuju tempat pertemuannya dengan Seunghyun. Tepat di sekitar tempat kencannya sedang ada pembangunan sebuah rumah. Enjo tak sengaja melihat desain gambar rumah itu. Dia seperti pernah melihatnya. Seorang wanita menghampiri dan menanyai Enjo. Wanita itu yang memimpin pembangunan rumah itu. Dia menjelaskan kalau desain itu digambar oleh kakak kelasnya dan dipersembahkan untuk orang yang dicintai kakak kelasnya. Enjo menunggu kedatangan Seunghyun. Lama dia menunggu, namun Seunghyun tak kunjung datang. Enjo memberitahu Seunghyun lewat surat bahwa Seunghyun tidak datang menemuinya di hari kencan mereka. Enjo memaklumi, 2 tahun adalah waktu yang lama. Apapun bisa berubah selama waktu itu. Tapi Enjo tetap berharap Seunghyun datang menemuinya. Dia tahu terlalu banyak berharap bisa berujung kesedihan. Semua yang disayangi jauh dari dirinya. Dia berharap ketidakhadiran Seunghyun menemuinya hanya karena lupa. Seunghyun penasaran kenapa dia tidak datang menemui Enjo di masa depan. Dia tak mungkin lupa dengan janjinya. Seunghyun pergi ke pantai, tempat dia dan Enjo akan bertemu di masa depan. Surat-surat Seunghyun memberi kebahagiaan untuk Enjo, tapi kehampaan masih dirasakannya, entah karena kehilangan Jihoon pacarnya atau karena gagal bertemu Seunghyun. Ketika Enjo sedang istirahat di kafe bersama rekan-rekannya, tak diduga Jihoon juga di kafe itu. Jihoon bersama seorang wanita. Wanita itu menanyakan tentang pertunangan mereka. Enjo yang mendengar percakapan itu bak mendengar petir di siang bolong. Apa yang tidak diharapkannya benar-benar terjadi. Enjo mencurahkan isi hatinya pada Seunghyun. Meskipun Jihoon sudah dengan wanita lain, Enjo mengira sudah melupakan Jihoon, tapi ternyata tak mudah. Enjo meminta tolong Seunghyun untuk mencegah Jihoon pergi. Enjo meminta maaf pada Seunghyun. Seunghyun yang sudah jatuh hati pada Enjo merasakan dilema. Tapi Seunghyun memilih untuk membantu Enjo, meski dia tahu apa akibat untuknya. Seunghyun ke stasiun kereta, berniat untuk melihat Enjo di masanya. Enjo datang sambil tersenyum ke arahnya. Seunghyun membalas senyum sambil berdiri mendekat ke arah Enjo. Namun ternyata Enjo tidak tersenyum padanya. Enjo tersenyum karena melihat Jihoon yang duduk menunggunya. Ternyata pria yang duduk di sebelah Seunghyun tadi adalah Jihoon. Dalam hati Seunghyun berkata, apakah aku hanya orang asing bagimu? Seperti orang-orang lain yang tak berarti di matamu. Seunghyun dan Enjo saling bertatap mata. Enjo masuk ke kereta, pergi dan meninggalkan kesedihan di hati Seunghyun. Jihoon menemui Enjo. Jihoon mengatakan kalau dia merasa kesepian saat di Amerika. Dia ingin ada seseorang yang menemaninya. Tapi karena Enjo tak mau ikut dengannya ke Amerika, Jihoon akhirnya bersama wanita lain. Enjo pergi tanpa sepatah kata pun. Enjo datang ke Ilmare, melihat isi kotak surat, tapi kosong. Enjo duduk di depan Ilmare sampai malam. Dia kembali melihat ke dalam kotak surat itu. Ada sepucuk surat dari Seunghyun.
Seunghyun menulis, dia akan membantu Eunjo. Seunghyun mengingat surat pertama Eunjo untuknya. Eunjo mendoakan kebahagiaannya di Ilmare. Seunghyun bahagia bisa mengenal Eunjo. Kini dia akan mengusahakan kebahagiaan untuk Eunjo. Seunghyun berterima kasih sekaligus mengucapkan selamat tinggal pada Eunjo. Eunjo mendatangi kampus tempat Seunghyun kuliah dulu. Di sebuah ruangan terlihat Haewon dan teman Seunghyun sedang berbincang. Eunjo masuk ke ruangan tersebut. Pandangannya tertuju pada sesuatu di ruangan itu. Sebuah gambar rumah terpajang di dinding ruangan. Gambar yang sebelumnya pernah dilihatnya 2 kali di tempat yang berbeda. Eunjo teringat perkataan wanita yang membangun rumah di tepi pantai. Teman Seunghyun menyapanya, menjelaskan bahwa gambar itu didesain oleh Seunghyun untuk Kim Eunjo. Seunghyun ternyata saat itu sudah meninggal karena kecelakaan. Seunghyun tertabrak mobil ketika dia ke Yeouido untuk sebuah janji. Eunjo seketika itu teringat kejadian-kejadian yang sudah dialaminya. Dia bergegas pergi. Di dalam sebuah taksi, Eunjo menulis surat untuk Seunghyun. Dia melarang Seunghyun untuk pergi. Sampai di Ilmare, dia segera memasukkan surat itu ke kotak surat. Eunjo menangis. Dia berharap Seunghyun segera menerima suratnya. Eunjo melarang Seunghyun untuk pergi. Dia sangat merasa bersalah pada Seunghyun. Seunghyun berusaha menepati janjinya untuk membantu Eunjo, untuk mencegah Jihoon pergi ke Amerika. Seunghyun pergi ke tempat dan waktu sesuai yang Eunjo tulis di suratnya. Di dalam kafe, Eunjo nampak sedang bersama Jihoon. Hari itu, Jihoon berpamitan pada Eunjo untuk pergi belajar di Amerika. Jihoon meminta Eunjo untuk ikut, tapi Eunjo menolak. Dia memilih menjadi pengisi suara. Di seberang kafe, nampak samar-samar seorang pria berjalan menyeberang menuju kafe. Pria itu tak lain adalah Seunghyun. Eunjo melihatnya. Pandangannya teralihkan oleh gelas yang jatuh. Di saat yang bersamaan, Seunghyun tertabrak sebuah mobil. Seunghyun terpental. Kepalanya terbentur jalan. Darah mengalir dari kepalanya. Dengan sisa kesadarannya, Seunghyun berusaha bangun. Tapi karena luka parah, dia hanya bisa membalikan badan. Seunghyun melihat ke arah Eunjo. Saat itu, Eunjo menatap Seunghyun dari dalam kafe. Seunghyun berusaha menyampaikan sesuatu pada Eunjo. Namun kata-kata terakhirnya tak tersampaikan. Hanya air mata yang keluar dari matanya. Seunghyun pun memejamkan mata untuk selamanya. Eunjo yang ada di masa depan hanya mampu menangis, mengingat kejadian saat Seunghyun meninggal. Eunjo merasa sangat bersalah, karena permintaannya telah menyebabkan Seunghyun mengalami kecelakaan. Eunjo masih berharap Seunghyun menerima pesan yang ditulisnya. Dia berharap agar Seunghyun tidak meninggal. Surat terakhir yang ditulis Seunghyun untuk Eunjo menjelaskan bahwa saat dia tak muncul di kencan mereka, mungkin berarti mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Di akhir film, nampak alur kejadian yang dialami Eunjo dan Seunghyun diputar balik. Eunjo terlihat sedang menulis surat seperti pada di awal film. Dia hendak pindah dari Ilmare. Seorang pria berjalan mendekat. Kola menyambut pria itu. Eunjo yang merasa tidak kenal, bertanya pada pria itu. Pria itu adalah Seunghyun. Seunghyun mengeluarkan secari kertas. Dia berkata, "Aku harap kau siap mendengarkan kisah panjang dan ajaib. Bisakah kau mempercayaiku?" Eunjo menatap penuh tanda tanya sambil tersenyum. Dan film pun berakhir bahagia. Bagi Anda yang belum pernah menonton film ini secara utuh, saya sarankan untuk menontonnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.